pahlawan itu termasuk jenis perilaku prososial. Karena nanti ada kebalikannya, antisosial. Antisosial itu orang yang eksklusif, isolatif, egois. Kalau prososial itu orang yang mau berbaur, bergabung di tengah masyarakat dan berkontribusi. Jadi perilaku prososial itu cirinya tadi yang paling jelas empatik. Jadi kita bisa memposisikan diri di posisi orang, kita peduli terhadap hak, perasaan, kesejahteraan orang lain. Jadi tidak egois tadi. Bentuknya membantu, berbagi, menghibur, kerjasama, berkorban untuk orang lain. Ini jenis perilaku prososial namanya. Jadi mengutamakan orang lain, membantu orang lain, berbagi dengan orang lain. Mau ngambil minuman penuh, tapi kok yang ngaji banyak, ini apa cukup? Sudahlah saya ngambil setengah saja. Ini prososial namanya. Oke, atau saya sudah ngambil banyak, sudah terlanjur, yang lain kok nggak dapat. Ini terus kalau mau minum ditawar-tawarkan ke yang lain, meskipun basa-basi. Nah, tapi itu kan paling nggak peduli ada yang lain gitu loh, nggak cuek saja. Nah, ini namanya perilaku prososial. Kepahlawanan itu jelas prososial. Tapi jangan lupa, prososial itu ada tipenya juga. Ada tipe proaktif, ada tipe reaktif, ada tipe altruistik. Kalau proaktif, itu kamu peduli dengan yang lain sebenarnya untuk keuntunganmu sendiri. Nah, biar yang lain juga senang padaku, yang lain juga sayang padaku, dan lain sebagainya. Itu namanya proaktif. Yang kedua, reaktif. Kalau reaktif itu kamu melakukan kebaikan untuk orang lain, tapi sebenarnya itu kebutuhanmu. Kalau yang tadi kebutuhannya orang sih, tapi saya dapat keuntungan dari situ. Keuntungannya sekarang dia jadi manut kalau saya perintah-perintah. Sekarang dia jadi ikut kalau saya nasihati. Ini berarti proaktif. Tapi kalau reaktif, ini kepentinganku. Saya membantu orang-orang kemarin waktu bakti sosial. Itu sebenarnya biar untuk dalam rangka program organisasiku biar jalan. Biar anggarannya terserap misalnya. Ini namanya reaktif. Untuk kebutuhan kita sendiri. Ada juga yang altruis. Kalau altruis itu memang untuk orang lain. Sama sekali aku tidak mikir kepentinganku. Baik. Nah, di teori prososial, tindakan kepahlawanan kita itu sebenarnya ada keuntungannya. Keuntungannya apa? Yang pertama, mood boosting. Dia membooster mood kita. Namanya mood boosting effect. Kalau kita bantu orang lain itu kan mood kita jadi tambah. Senang membantu orang itu. Menggembirakan. Kita jadi cerah. Kita membantu orang terus orangnya, wah terima kasih ya mas. Semoga nanti rezekinya lancar, segera ketemu jodohnya, segera. Itu kan moodmu nambah naik itu. Kamu merasa hebat sekali padahal cuma ngasih 2.000. Tapi kan busmu naik. Jadi moodmu naik. Tadi baru sedih ketemu orang kok bersyukur pada kita, terima kasih pada kita. Itu kan mood kita jadi tidak bete lagi, jadi naik. Itu mood boosting effect namanya. Yang kedua, social support. Kita sering melakukan kebaikan orang lain, masyarakat kita akan jadi teman, akan jadi pendukung, akan jadi orang kita nanti. Itu social support namanya. Kita akan mendapat dukungan sosial. Dan yang ketiga, stress reducing, mengurangi stres. Jadi
Jangan ragu-ragu melakukan tindakan prososial itu. Kenapa? Menguntungkan untuk kita. Meskipun ini tidak boleh jadi hitungan. Karena kalau jadi hitungan, kita masih proaktif atau reaktif. Dia mood boosting, social support, dan stress reducing. Nah, di teori prososial juga disebut ada situasi-situasi yang biasanya mendorong orang melakukan tindakan prososial. Apa pendorongnya? Yang pertama biasanya takut atau malu dipandang jelek. Atau sebaliknya, ingin dipandang baik. Nah, ini menarik. Misalnya ada orang minta-minta, wah banyak yang lihat ini kalau ndak ngasih, mosok level saya kok ndak ngasih, terus kamu ngasih. Atau lagi Jumatan ada kotak jalan, sebelah sana ngasih, sini ngasih, sini ngasih. Mosok aku sendiri yang ndak ngasih, malu ya sudahlah. Padahal tadi maunya nggak ngasih loh, tapi kok ya malu ya. Yang lain ngasih, ya sudah tak kasih. Nah itu alasan pertama. Ya alhamdulillah loh, kamu kalau nggak terpaksa gitu ndak sodako. Gara-gara kamu malu akhirnya kamu sodako. Kayak ditarik iuran itu loh. Wah ini kita kelompok berlima sih. Yang sini nyumbangnya 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu. Wah saya sebenarnya tadi pinginnya 10 ribu saja, tapi kok yo yang lain 100 jadi ndak enak. Ya wis 100. Ada ndak di antara kalian yang kalau mau nyumbang lihat dulu yang lain nyumbang berapa? Itu kemungkinan karena alasanmu melakukan kebaikan tadi malu atau takut dipandang jelek orang lain. Jadi kamu tidak mikir kemampuanmu. Padahal kamu mau nyumbang 100. Yang lain cuma 10, 20. Ya sudahlah saya 20 saja. Nah itu motifnya persepsi orang lain. Dan juga tanggapan orang lain. Dan juga jumlah orang yang hadir. Semakin banyak orang yang tahu ya semakin tinggi minatmu untuk dilihat orang, untuk pencitraan. Nah ini situasi-situasi yang mendorong kita untuk melakukan tindakan prososial. Kalau penghambatnya banyak. Saya sebut salah satu, yaitu ada istilah mungkin bahanmu merenung. Namanya bystander effect. Bystander effect itu, orang itu seringkali jadi kurang peduli ketika ada orang lain. Misalnya ya, ada kecelakaan di pinggir jalan. Itu biasanya justru yang nolong sedikit atau malah tidak ada yang nolong. Kenapa? Bystander effect. Semua nunggu, ini kan banyak orang, mestinya ada yang nolong lah. Semua nunggu yang lain yang nolong. Ini namanya bystander effect. Jadi misalnya kamu ada teman, wah ini temanku saya tahu uangnya habis akhir bulan, tidak punya uang. Sudahlah, nanti kan dia kenalannya banyak, mesti adalah yang bantu bukan saya. Wong yo yang lebih akrab temannya juga banyak selain saya. Akhirnya kamu cuek dengan dia, tidak mau peduli. Karena menganggap yang lain mesti yang peduli padanya banyak lah. Ini namanya bystander effect. Jadi kamu kalau bahasa Jawa ini njagake yang lain. Bahasa Indonesia ini njagake itu apa? Mengandalkan yang lain. Itu bystander effect namanya. Ada orang kecelakaan di sebelahmu, biar aja, mesti banyak yang nolong kok, kamu lewat saja. Itu bystander effect. Oke, ini salah satu situasi yang menghalangi kita melakukan kebaikan, kepedulian pada sesama. Kamu nunggu yang lain. Padahal kalau tidak ada yang gerak sama, kalau bahasa agama itu kan kayak fardu kifayah itu loh. Kalau sudah ada yang ke masjid, ya sudah Pak, hukumnya fardu kifayah saja. Terus kamu tidak ke masjid. Semua mikir begitu, akhirnya masjidnya kosong. Wong fardu kifayah saja, kalau sudah ada yang nandangi kan sudah. Ya akhirnya kosong beneran masjidnya. Itu namanya bystander effect. Kamu menganggap sudah ada yang menyelesaikan yang lain. Baik, jadi heroisme itu berarti prososial, bukan antisosial.
Teori kedua, perspektif kedua. Tentu saja heroisme, ini istilah tadi bolak-balik disebut ya. Heroisme itu altruistik. Altruistik itu dari kata-kata alter. Alter itu artinya orang lain. Jadi berarti perilaku altruistik itu perbuatan yang orientasinya kebaikan orang lain. Nah, jadi mudahnya altruisme itu perhatian terhadap kesejahteraan orang lain tanpa peduli diri sendiri. Altruisme tidak sama dengan loyalitas atau kewajiban. Kenapa sih kamu kok membantu orang itu? Wah, undang-undangnya nyuruh saya bantu Ayatnya memaksa saya untuk memberi sedekah misalnya. Cara berpikirmu begitu, ini tidak termasuk altruis. Karena tidak muncul dari keinginanmu sendiri, tapi karena dipaksa oleh kewajiban, oleh loyalitas. Diperintah oleh raja, diperintah oleh pemimpinnya. Lembaga saya mengharuskan saya harus sedekah setiap bulan sekian. Nah, kalau paksaan-paksaan semacam ini pasti bukan altruis. Cirinya altruis itu tadi empatik, social responsibility, tanggung jawab sosial, inisiatif, keinginan sendiri, dan tentu saja rela berkorban. Empatik, social responsibility, inisiatif, dan rela berkorban. Inilah namanya perilaku altruistik. Kalau saya tidak salah ingat, ngaji filsafat fase awal-awal, masih belum ada seri 20-an lah, paling seri belasan, itu ada tema egoisme dan altruisme. Silahkan teman-teman cari. Nah, sekarang kita lihat alasan-alasan yang biasanya dipakai orang untuk melakukan tindakan kepahlawanan atau altruistik tadi. Jadi ada beberapa teori untuk menjelaskan kok ada orang melakukan tindakan heroik. Ada teori biologis, namanya teori kin selection. Kin selection itu, kin itu kekerabatan. Manusia itu punya kecenderungan berkorban, kemudian berjuang, kemudian perhatian pada kerabatnya, saudara-saudaranya. Ini namanya kin selection. Jadi kayak ibu tadi, kok bisa berkorban segitunya? Iya, karena pada anaknya sendiri. Kayak kita berkorban pada saudara kita sendiri. Jadi memang manusia itu fitrahnya begitu. Makanya kita kan selalu diminta, yuk kita luaskan persaudaraan kita. Jangan hanya saudara kandung, tapi juga saudara sesama daerah dong, saudara sesama bangsa dong, saudara sesama agama dong, saudara sesama manusia dong. Tidak masalah. Kalau bahkan sampai level manusia kita anggap saudara, mungkin saja kita lebih ringan melakukan tindakan heroik atau altruis. Kenapa? Karena manusia itu secara alami punya dorongan kin selection tadi. Kalau saudaraku tak bantu, tapi kalau bukan siapa-siapa enggak lah. Nah, tapi kalau saudaranya banyak, luas, itu kan berarti bisa bantu siapa saja dengan ringan. Oke, itu teori pertama. Teori kedua dari bidang neurologi. Kalau menurut neurologi, ketika kita berbuat baik pada orang lain, nanti ada saraf-saraf otak tertentu yang menyala, yang hidup dan senang. Makanya tadi membantu orang lain itu menyenangkan. Kadang-kadang lebih menyenangkan daripada kita sendiri mencapai hal tertentu. Ibu itu gembiranya luar biasa, misalnya kalau anaknya lulus. Lebih gembira daripada anaknya sendiri. Karena anaknya begitu lulus wisuda stres.
Setelah lulus mau apa ini? Tapi ibunya gembiranya beneran. Justru yang lulus gembiranya cuma setengah-setengah. Nah, ini neurologis. Jadi karena ibu tahu dia sudah memberikan banyak, membiayai anaknya, berjuang untuk anaknya, dan gembira ketika anaknya sukses. Berbagi itu menyenangkan. Kalau ada orang kita beri apa, kemudian wah terima kasih ya, pemberianmu itu membuat hidupku ringan sekarang aku. Itu kan kita gembira sekali membantu orang dan orangnya benar senang dengan yang kita berikan. Karena memang ada sinyal-sinyal di otak kita yang itu hidup gembira, senang dengan melakukan kebaikan pada orang lain. Jadi boleh dicoba kalau kalian sedang suntuk, stres, cari orang untuk dibantu, sedekah. Itu akan menggembirakanmu, apalagi orangnya memang benar butuh. Akan membuatmu gembira. Meskipun tidak harus dikontenkan ya, seperti saya bilang tadi. Nah, sekarang kan apa-apa dikontenkan ya, rasanya tinggal separuh nanti. Karena begitu kamu kontenkan, ternyata kontenmu tidak ada yang nge-like kan, terus kamu berubah, tidak jadi seneng, kamu misuh-misuh. Sudah dikontenkan, orang-orang itu tidak peka ya, salahmu sendiri itu. Targetnya ngonten. Ini argumen neurologis. Ada argumen sosial. Argumen sosial apa orang bantu orang lain itu? Hukum timbal balik. Jadi kita itu manusia terbatas. Kita selalu memerlukan bantuannya orang lain dalam banyak hal. Maka logikanya saya harus banyak bantu orang lain, karena siapa tahu kapan-kapan saya yang perlu dibantu. Nah, ini namanya logika sosial, logika timbal balik. Hidup bersama orang ya begitu. Saya butuh kamu, kamu butuh saya. Maka kita harus saling longgar, saling menguatkan untuk saling membantu. Saya berkorban untukmu pada saatnya mungkin pas aku perlu, engkau berkorban untukku. Atau kamu dulu sudah berkorban untukku, ya logikanya sederhananya saya harus berkorban untukmu kalau pas engkau membutuhkan. Nah, ini argumen sosial dari perilaku heroisme. Ada lagi argumen kognitifnya. Kalau kognitifnya yang jelas empati tadi ya. Semakin kita berempati pada orang, semakin kita ingin membantu dia. Yang kedua, jangan lupa membantu orang, berkorban untuk orang, itu meringankan perasaan kita sendiri. Misalnya, ada teman minta sangat butuh. Itu kan begitu kita bantu dia, ringan sudah beban kita. Ya sudah, saya sudah bantu meskipun semampu saya. Itu kan ringan. Tapi kalau kita pelit, tidak mau bantu, itu biasanya terus malah jadi beban. Aku ini kok tega ya, tapi ya gimana lagi. Tapi ya kok aku ya tega. Ini kan tidak enak. Kamu ganjel terus. Jadi perasaanmu terus jadi bolak-balik terus. Kamu punya duit, temanmu hutang misalnya. Wah, ini akhir bulan ya, saya mbok yo dipinjemi, duitku habis. Yo aku sendiri juga butuh. Emangnya yang akhir bulan kamu akhir bulan, aku kan juga akhir bulan. Misalnya. Nah, terus ndak kamu kasih padahal kamu ada. Itu kan kamu terus kepikiran kan? Apa tadi harusnya tak kasih saja ya, tapi kalau tak kasih lah aku ya butuh. Itu kan ringan. Jadi memberi itu meringankan kamu justru. Membebaskanmu dari perasaan negatif. Jadi ada beberapa argumen kalau kita berpikir mendalam, kenapa sih kita harus melakukan tindakan heroik, tindakan altruis yang berkorban untuk orang lain. Secara biologis kita itu memang cenderung membantu, cenderung senang untuk menyelamatkan saudara-saudara sendiri demi masa depan. Secara neurologis kita gembira kalau membantu orang lain. Secara sosial kita perlu timbal balik, saling bantu dengan orang lain. Secara kognitif perasaan kita akan ringan. Dan juga empati kita akan hidup kalau kita membantu orang lain. Oke, ini beberapa argumen.